Halo teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, semoga setiap urusan kita berjalan lancar dan kita tetap sehat-sehat. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita bertrading. Ini khusus pemula, apa aja atau hal apa aja yang perlu kita perhatikan agar kita tidak loss begitu saja gitu ya. Jadi di sini kita akan risetkan apa aja yang perlu kita perhatikan gitu. Oke, jadi di sini di Tradeway teman-teman, kita akan coba analisa ataupun di sini kita akan coba sharing sebentar sebelum kita riset teknikal kita di Tradeway ini ya. Jadi buat teman-teman tidak pernah lupa saya ini kan ya, saya ingatkan bagi teman-teman yang masih baru terjun di dunia trading, baik itu yang sudah memahami ataupun yang masih baru terjun, ketika teman-teman memulai di misalnya di aplikasi baru atau broker baru, jangan pernah teman-teman untuk langsung deposit ya. Nah, untuk deposit, kenapa seperti itu? Karena teman-teman belum mengetahui bagaimana alur ataupun algoritma daripada ini ya, aplikasi baru ini gitu, aplikasi trading yang baru teman-teman eksekusi gitu dia. Jadi alangkah baiknya lakukan riset terlebih dahulu teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita langsung main ke real aja, main deposit aja, sampai kapan kita melakukan deposit terus gitu ya. Jadi antisipasi yang pertama adalah melakukan riset. Nah, untuk membuat teknikal di aplikasi baru atau broker yang baru kita terjun gitu teman-teman. Nah, seperti itu cara untuk mengantisipasi kerugian gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mahir ataupun sudah melakukan riset, di situ baru bisa teman-teman melakukan deposit. Memang di Tradeway ini kita bisa $5 teman-teman, $5 ataupun $10 bisa. Ya memang betul kecil gitu kan. Namun kalau sampai kita 10 kali deposit terus, ya udah berapa kan gitu. Nah, kan sayang duitnya gitu di teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengalami kerugian dalam bertrading gitu. Bagaimana cara kita tidak mengalami kerugian? Ya salah satunya memang harus mahir terlebih dahulu. Kalau sudah mahir, terjun lagi ke broker yang baru, lakukan riset, buat teknikal sendiri gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita sudah merasa paham, langsung main-main aja gitu, terjun aja, ya habis kita teman-teman gitu. Di sini akan kita risetkan dulu teknikal apa yang cocok untuk Tradeway ini gitu ya. Apakah ilmu kita masuk di sini atau tidak gitu. Kalau tidak masuk, kita wajib melakukan riset untuk membuat teknikal di Tradeway ini gitu teman-teman. Kalau masuk ya kita tinggal bantai aja gitu. Jadi itu yang hal-hal yang perlu kita ketahui. Seperti itu. Sini kita bermain teknikal dulu yang kita kuasai. Kita bermain CNR dan candlestick. Oke, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada area yang namanya area resisten. Oke. Di sini candlestick ini dia sudah terpantul oleh resisten di sini ya. Nah, maka kemungkinan besar di sini nanti akan terjadi support atau RBS ya. RBS, resisten become support teman-teman. Jadi di sini kita bisa entry. Kita entry volume lotnya 0,05. Oke. Ini untuk mereset teknikal kita teman-teman. Oke, kita perhatikan. Di sini kita boleh entry buy teman-teman. Buy di sini. Oke. Kita buy di situ. Ini time frame 5 menit teman-teman. Jadi kita bermain di time frame 5 menit. Kita perhatikan dulu entry kita. Oke, kita lihat entry-nya. Entry-nya masih 0, sekian ya. Oke, jadi inilah hal-hal yang perlu teman-teman lakukan ketika
teman-teman masih baru terjun di dunia trading, teman-teman. Nah, kalau masih belum memahami soal candlestick, lakukan dulu pemahaman terkait candlestick tersebut, biar kita bisa mengeksekusi, teman-teman. Jadi jangan sampai kita terlena gitu, ataupun melihat orang lain yang sudah trading dapat profit sekian gitu ya, dapat melihat mentor ya. Nah, jangan sampai kita terlena gitu, teman-teman. Kita harus mengetahui apa kemampuan kita sampai di mana gitu, apakah kita sudah siap untuk terjun atau tidak gitu. Ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan gitu ketika mau bertrading. Oke, kita perhatikan kenapa kita tadi entry buy di situ, karena kita menganalisa area ini nanti bakal area pantulnya di sini. Di sini bakal terjadi support, maka dia akan terpantul naik. Kalau kita memahami ataupun menganalisa candle ini adalah candle kenaikan, teman-teman. Seperti itu. Kita bisa pastikan di sini nanti dia akan terjadi naik lagi. Namun ini akan kita reset, hasilnya akan tetap kita lihat nanti sama-sama, teman-teman. Kalau ini nanti sudah oke, kita akan deposit. Kita akan deposit dia, misalnya di sini kan bisa $3 kan, dolar sampai $5 lah, tergantung daripada aplikasi kita untuk mendepositkan gitu. Nah, kalau pakai wallet biasanya dia bisa $3 ya. Di sini pakai akun ini bank ataupun mobile banking $5. Jadi nanti kita akan coba bermain di $5 ini. Memang kecil, teman-teman, namun jangan sampai kita berulang kali untuk deposit. Cukup sekali deposit tapi kita bisa dapat profit gitu, teman-teman. Harus seperti itu. Jadi sebagai trader pun memang harus cerdas, teman-teman. Di sini kita beli lagi. Oke. Nah, nanti kita juga akan masuk ke kriptonya, karena di sini pun ada kripto juga ya. Di sini juga ada kripto. Kita perhatikan. Nah, kriptonya juga nanti bakal kita eksekusi. Ini juga nanti akan kita riset kriptonya, bagaimana kita bermain di kripto dengan modal kecil ya. Modal kecil, modal pas-pasan lah, khusus untuk pemula gitu. Intinya dalam bertrading wajib kita meriset terlebih dahulu di suatu broker yang baru kita jelajahi, teman-teman. Seperti itu. Ini hal-hal yang sangat penting buat pemula, karena banyak pemula yang loss ketika teman-teman yang melihat mentor-mentor yang udah trading dapat profit, namun dia baru terjun langsung melakukan deposit, ya loss, teman-teman. Nah, karena dari segi psikologi pun pastinya belum begitu bagus ya psikologinya, namanya pemula kan gitu. Nah, dari psikologi, dari analisis ya pastinya belum mahir kan gitu dia. Oke, kita kembali lagi ke forex ini. Kita lihat trading kita di sini masih 0 ya. Oke. Yang pasti dia akan kembali naik, teman-teman. Kita tunggu 2 candlestick lagi, berarti sekitar dia 10 menit lagi, karena dia akan terjadi kenaikan kembali. Kita lihat. Kita tunggu 2 candlestick lagi, teman-teman. Perhatikan ini sudah termasuk dari pelemahan daripada si seller ya. Itu udah termasuk pelemahan daripada seller, karena dia telah menghabiskan napasnya tepat di area ini. Nah, bisa teman-teman melihat dia menghabiskan napasnya tepat di area resisten yang menjadi support nanti dia di sini. Gitu dia. Perhatikan candlestick yang sedang berjalan ini. Ini saya pastikan akan terjadi candlestick berwarna hijau, teman-teman. Ini di time frame 5 menit. Ini pasti closingnya nanti candle berwarna hijau. Nah, itu udah pasti ya. Hijau saya pastikan itu 90% ya. 90% itu bakal terjadi candle berwarna hijau. Kita perhatikan aja, kalau tidak percaya. Di sini kita langsung perhatikan terus candlestick ini. Itu wajib candle berwarna hijau, teman-teman. Karena di sini
Jika teman-teman memahami candle, ini adalah pelemahan daripada si seller gitu. Oke, kita lihat. Nanti kita akan pelajari indikator ini ya. Maksudnya kita akan lihat dia misalnya momen-momen, misalnya si garis biru menembus si garis hijau dari atas atau dari bawah, dia momen grafiknya jadi kemana gitu. Seperti itu cara untuk mempelajarinya teman-teman. Oke, kita lihat aja. Ini bisa kita pastikan dia berwarna hijau nantinya, candlestick yang sedang berjalan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya ini berhasil kita resetkan, kita tinggal eksekusi aja. Nah, di video selanjutnya kita wajib eksekusi di akun realnya teman-teman gitu. Seperti itu. Jadi jangan pernah terjun sebelum memahami ataupun sebelum ilmu kita masuk di broker ini gitu dia. Kalau sudah masuk tinggal bantai gitu dia, tinggal enak aja gitu ngambil profitnya. Biasanya sih terkait dengan analisa di semua broker tidak jauh beda sebenarnya. Cuman kalau kita memang masih baru, alangkah bagusnya kita merisetkan ilmu kita di sini gitu. Kita tuangkan apakah bisa berlaku atau tidak. Kita belum tahu algoritma dia apakah sama atau tidak kan gitu teman-teman. Makanya itu wajib kita lakukan untuk mengetahui si broker ini cocok nggak dengan teknik kita gitu. Kalau tidak cocok, kita gali lagi teknik yang cocok untuk ini. Seperti itu teman-teman. Kita perhatikan candle ini saya bilang 90% dia nanti akan berwarna hijau. Nah, kalau ini benar berarti fix ilmu kita masuk di sini ya. Nah, di sini sudah pergantian candle. Benar, ini berwarna hijau teman-teman. Kenapa saya ketahui dia bakal berwarna hijau? Walaupun tadinya dia turun gitu ya, masih merah pun dia di sini. Saya sudah bilang 90% itu akan berwarna hijau teman-teman. Karena di sini area resisten teman-teman. Nah, ini kan sudah bisa dikatakan pelemahan si seller gitu. Jadi tidak mungkin dia akan turun kembali dalam di candle ini, dalam satu candle ini. Melihat candlestick yang ada di sini yang merah gitu. Kita cek area enter kita. Oke. Masih 0, sebenarnya, namun yang pasti technical kita sudah masuk teman-teman gitu. Jadi sekian dulu mungkin pada video riset kali ini. Yang pasti teman-teman wajib meriset ataupun melakukan analisa terlebih dahulu terkait daripada ilmu kita gitu di satu broker yang baru. Itu aja masukan dari saya dulu teman-teman di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat siang.